Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya M. Awanala Afifi dengan NIM A1E1200041. Saya Dewi Sulastri dengan NIM A1E1200015. Saya Margareta Tri Astuti dengan NIM A1E12009. Nah, jadi di sini kami akan menampilkan video tentang konseling rasional emotif dengan teknik untung rugi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik apa yang akan kami gunakan dalam konseling individu, yaitu konseling rasional emotif. Teknik yang kami gunakan dalam konseling ini yaitu teknik untung rugi. Teknik untung rugi ini adalah cara untuk merubah pikiran klien atau individu yang memiliki salah atau mengalami frustasi ringan, baik seperti kebiasaan merokok ataupun kebiasaan tidak bersih. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama kamu siapa dan kamu dari mana? Nama saya Apip, Bu, dari Jambi. Oke, jadi kamu kesini niatnya untuk konseling atau kebetulan dari mana gitu? Jadi niatnya, Bu, sebenarnya memang mau konseling. Untuk situasi sekarang, apakah kamu sudah nyaman atau belum? Ya lumayan sih, Bu, cuma kursinya keras, cuman ya udahlah. Jadi di sini sebelumnya kamu udah pernah konseling? Sudah, Bu, pas sudah. di sekolah waktu masih SMA. Jadi teknik-tekniknya udah tahu? Udah, Atau masih belum? Udah tahu. Oh, udah tahu. Jadi boleh Ibu jelaskan dulu sedikit mengenai proses konseling. Jadi di sini kita melakukan proses konseling dalam artian kamu bercerita apapun yang ada masalah dalam diri kamu, kita bersama-sama mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Untuk asal-asasnya yang pastinya Ibu akan menjaga rahasia cerita kamu, ataupun dalam keterbukaannya kamu juga harus bercerita terbuka agar proses konseling ini akan berjalan dengan lancar. Oke? Oke. Jadi di sini siapa namanya, Apip ya? Apip. Jadi di sini kenapa Apip? Apakah ada masalah yang terjadi dalam diri kamu yang belum bisa kamu selesaikan? Bisa diceritakan? Ada, Bu. Saya candu. Candu kenapa? Narkoboy enggak, Bu. Saya candu ngerokok, Bu. Karena sekarang kan udah mau berhenti nih. Udah ngurangin, cuman ya sulit sih, Bu. Kenapa sulit? Karena setiap ngelihat atau ada video orang merokok tuh langsung timbul lagi rasa pengen ngerokoknya gitu. Seperti itu candunya ya. Kalau misalnya kamu ngelihat seseorang ngerokok, nah itu kamu juga mau ikut-ikutan ngerokok gitu. Bisa. Kalau misalnya tergantung tentang waktunya, Bu. Kalau misalnya saya udah lama nih nggak ngerokok, ngeliat orang nongkrong satu tongkrongan merokok tuh saya timbul keinginan. Sebelumnya kalau misalnya kamu membeli rokok itu pakai uang kamu sendiri, penghasilan kamu sendiri, atau uang orang tua? Oh, itu uang jajan. Uang jajan. Jadi untuk keseharian kamu jajan itu sedikit atau nggak pernah jajan karena untuk beli rokok? Saya membeli rokok karena saya tahu uang jajan saya cukup, Bu. Itu. Oke. Sebelumnya kamu kegiatannya apa? Saya mahasiswa, Bu. Mahasiswa membutuhkan uang UKT, membutuhkan uang-uang untuk membayar buku, ya nggak? Iya, Bu. Dari sisi baiknya, kamu pernah mikir nggak uang rokok itu bisa kamu beli untuk ditabung atau untuk bayar buku ataupun untuk membantu orang tua lah, untuk membayar UKT, bukan untuk semuanya dari orang tua. Ada nggak pikiran seperti itu? Ada. Ada nggak niatan dari diri kamu untuk mengurangi, nggak setiap hari merokok? Ini sekarang saya sudah berusaha mengurangi, Bu. Mungkin yang dulu bisa sehari satu bungkus tuh udah dikurangin mungkin jadi 2-3 hari tahan satu bungkus, itu karena niat saya mengurangi. Dari sisi negatifnya kamu udah ngerti nggak sih dari rokok itu banyak sekali negatif-negatif yang bakal terjadi dari diri kamu atau sekeliling kamu? Ya tahu, dan saya sudah berpikir gini, kalau merokok tuh ada orang tua atau anak-anak kita akan merokok. Tapi kesehariannya emang kecanduan ngerokok itu emang selalu terjadi di diri kamu? Ya, canduannya itu karena main game sih, Bu. Kalau main game nggak ngerokok tuh nggak enak gitu.
bisa nggak sih rokok itu bisa kamu gantikan, misalnya nih contohnya tadi kamu main game sambil makan permen atau minum susu atau minum kopi. Nah itu kan bisa tuh untuk mengurangi rokok yang terjadi di diri kamu yang sampai kecanduan itu. Terus kamu juga mikir kalau misalnya rokok itu banyak sekali sisi negatifnya bagi diri kamu ataupun sekeliling yang menghirup asap rokok kamu maksudnya gitu. Pernah nggak sih terobsesi dengan pemikiran seperti itu? Untuk berpikiran seperti itu, buruknya rokok tuh sudah terpikir, Bu. Tapi beberapa manfaat yang saya dapat dari merokok kan. Manfaatnya seperti apa? Kalau misalnya lagi apa sih, kayak kita tuh kurang nyaman, bisa dibilang stres lah atau begitu, itu dengan merokok tuh kayak mengurangi beban gitu, Bu. Terus kalau lagi misalnya ada kerja bakti itu lagi capek tuh ngerokok tuh fresh gitu, nah kayak gitu sih. Itu hal baiknya. Ya lebih kayak menenangkan diri. Tapi banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan selain rokok ketika kamu stres ataupun ngerasa nggak seperti capek. Itu kan kamu bisa nyari tempat-tempat suasana yang nyaman ataupun orang-orang yang di sekitar kamu yang bisa buat kamu senang. Nah itu kan bisa kamu lampiaskan, tidak hanya Tapi Bu, rokok. saya ngerokoknya itu bukan di tempat rame. Kalau capek cari tempat yang nyaman, Bu. Misalnya kayak ini nih, kalau lagi capek kan habis kerja misal sama tetangga di depan rumah, itu ntar istirahatnya pasti ke balkon atas sambil ngerokok dan minum gitu, menikmati pemandangan gitu dah. Oh, seperti itu. Ya kayak anak estetik gitu, Bu, tahu kan? Oh iya iya. Jadi dalam hal tersebut bisa kamu bisa apa tadi ya? Sambilan. Iya, sambilan untuk menghilangkan stres ataupun buat suasana itu bisa lebih nyaman. Tapi kan kita bisa melihat dari sisi negatif atau sisi positifnya. Banyak sekali sisi negatif dari hal merokok, apalagi kamu kecanduan ngerokok. Nah, bisa kamu hilangkan kecanduan rokok itu sehari ngerokok, sehari ngerokok enggak. Nah, itu kan bisa menjadi kebiasaan agar kamu berkurang ngerokoknya. Nah, jadi seenggaknya dalam diri kamu itu tidak selalu merasa dirugikan atau apalagi orang lain. Dari Ibu jelasin itu ada nggak sih yang masih ngeganjel di kamu untuk menghilangkan kecanduan rokok itu? Mungkin dari saran Ibu tadi yang sehari rokok sehari enggak akan saya coba, Bu. Dulu kamu lakukan sehari rokok, seharinya enggak. Nah nanti kan mungkin kamu terbiasa setiap harinya, jadi bisa menghilang dari kecanduannya, enggak terlalu candu dari hal tersebut. Oke ya? Ya, Bu. Masih ada yang ngeganjel nggak? Sebenarnya tidak, Bu. Sepertinya tidak. Lain kali kalau misalnya ada masalah-masalah yang lain, kamu bisa datang lagi ke sini. Karena waktunya ini udah cukup untuk kita konseling, bisa kita tutup sekarang. Baik, Bu. Oke. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya, Bu. Oke, boleh. Terima kasih, Ya. Bu.